demokrasi itu bekerja dalam 3 wilayah ya, sistemnya itu. Yang pertama itu harus memeriksa teks, sebab teks itu bisa memproduksi perilaku jahat. Teks itu bisa memproduksi korupsi. Teks yang memberikan kewenangan berlebihan itu berefek kepada terjadinya abuse of power. Itu sudah hukum lama ini sebenarnya, di dalam ilmu anti korupsi juga dikenal ini. Yang kedua itu, kita memastikan institusi yang terbuka. Digitalisasi adalah masa depan kita. Karena institusi pada dasarnya itu kan teks saja. Dan teks ini kan sekarang itu bisa diterjemahkan secara digital. Dulu orang ngurus izin, ngantri di Kementerian Hukum dan HAM itu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Sekarang kita ngurus di depan HP kita sendiri dengan teks. Within minutes itu kita dapatkan izin tanpa ketemu dengan orang, kita nggak kenal siapa pejabatnya. Jadi digitalisasi government, jadi sinkronisasi teks, digitalisasi government. Yang ketiga adalah kultur leadership yang terus-menerus dengan cita rasa yang tinggi. Inilah demokrasi. Makanya kita perlu memperbaiki sistem pemilu kita supaya rekrutmen pejabat publik itu jangan orang masuk pejabat publik itu berjuang dengan uang pribadi. Dia anggap sebagai itu adalah investasi, sehingga nanti ketika dia menang karena dia habis jual rumah, habis jual mobil, habis jual tanah, begitu dia menang tetangganya bilang syukurlah dia bisa kembali modal. Nah, kembali modal ini kan adalah motif awal politisi untuk mengumpulkan uang. Ini harus dikubur. Nggak boleh ada orang untuk kembali modal, itu nggak boleh. Maka kita harus mengatur sistem pembiayaan politik, sistem rekrutmen politik. Ini semua bisa diskrutini dan ini bisa selesai kok. Soal gampang. Cuman kita ini jangan ribut di tempat yang kita nggak perlu ribut. Yang kita perlu lakukan ini adalah pemetaan sistem. Saya mulai dari partai politik dan saya terus terang, karena saya membaca partai politik sedang dalam degradasi yang luar biasa, saya lawan dengan ide membangun partai politik. Apa boleh buat? Karena satu-satunya cara kita untuk kembali ke dalam politik adalah partai politik. Nggak ada lagi kudeta, nggak ada lagi perang, ini masa damai. Cara kita berperang adalah menawarkan ide kembali kepada masyarakat, supaya ada pergantian kekuasaan secara damai. Kan itu yang kita lakukan gitu loh. Bang, kalau tadi Abang katakan kita selama ini ribut di tempat yang tidak harusnya ribut. Itu bisa dijelasin nggak Bang? Siapa yang ribut, bagaimana keributannya, dan apa yang bisa kita refleksikan dari itu? Itu tadi Gani mengatakan 300 bupati dan wali kota kepala daerah yang ditangkap. Itu kan ribut yang nggak selesai. Kita nggak bisa menyelesaikan itu bisa diselesaikan kok. Itu ada bupati kemarin Probolinggo. Saya kecewa ini baru terima gaji ternyata cuma 6 juta. Ya kalau gini saya harus korupsi nih, katanya dia begitu kan. Loh, ini kita mau ngakuin nggak ini pengakuan? Ada orang keluarin uang sampai ratusan miliar untuk pilkada, ternyata dia cuma dikasih amplop tiap bulan 6 juta dengan ya beberapa ini konstituensi dan sebagainya. Yang kita nggak mau atur adalah bagaimana politisi itu membiayai hari-harinya gitu loh. Hubungan mereka dengan konstituensi itu menjadi palsu apabila kita tidak berani melakukan pembiayaan politik kepada mereka. Karena nanti kemudian mereka main belakang, cari uang di tempat lain dan sebagainya. Udahlah, ini kan ilmunya kita tahu semua. Ini kelakuan manusia berabad-abad. Masa kita nggak bisa ngatur kelakuan manusia kayak gini? Kita kerangkeng dia dalam sistem. Nah, ini yang saya bilang, ya tadi Pak Irjen sudah mulai mengatakan, ini kan bisa dibaca ini semuanya gitu loh. Maka kita dari hulu ke hilir kita perbaiki. Ini yang saya maunya KPK. Setiap nangkap orang satu, ntar dulu, ini ada apa yang terjadi nih? Kenapa ini bupati kena tangkap terus? Coba kita duduk dulu. Kita bikin, panggil Kemendagri, panggil ini. Apa yang terjadi nih Pak? Ini kok, ini orang ditangkap terus. Oh ini enggak, ada masalahnya. Biarin aja, biar nanti banyak yang ditangkap. Karena makin banyak yang ditangkap, prestasi saya kan makin hebat. Saya ditepuk tangan. Saya pakai APBN untuk tepuk tangan orang kepada saya. Sakit jiwa ini Pak menurut saya gitu loh. Ini satu hentikan dong. Masa kita nggak punya otak sebagai bangsa yang ngurus gini-gini aja gitu. Ini dan 15 tahun itu belum ada upaya yang serius untuk menghentikan itu. Nggak ada. Ini kan, di tempat yang ini tidak kan harus ribut. Kalau bisa berburu di kebun binatang, binatangnya disuplai terus dalam kebun supaya bisa ditembak dan mati. Terus saya puji orang, kan nggak boleh begitu Pak. Kita harus selesaikan dong ini gitu loh. Nah sekarang ditanyakan, kadang-kadang kalau saya ngomong begini nih, orang bilang coba aja sendiri. Ya saya pernah bilang, coba tunjuk saya sebagai presiden, setahun aja korupsi saya hilangkan. Saya bilang gitu aja.
Bang, Apa boleh energi buat kan? untuk tetap lestari itu dari mana? Dari masyarakat sipil kah? Dari media kah? Atau dari sistem demokrasi kita yang kemudian Udahlah, mengafirmasi sampai keriaan hari itu? ini kucing-kucingan soal uang politik ini belum dihentikan. Oke. Sampai hari ini pembiayaan politik belum kita tata secara baik. Sampai hari ini perizinan kita masih memberikan ruang kepada permainan belakang dan seterusnya lah. Banyak sekali Oke. yang kita nggak mau hentikan. Sebenarnya kan saya tuh tidak terlalu mengerti karena bukan tidak terlalu mengerti. Saya tuh tidak paham kenapa orang tuh menyelenggarakan state auxiliary body atau lembaga-lembaga sampiran itu lebih didewa-dewakan daripada kita memperkuat negara gitu. Karena pada dasarnya kan ciri negara yang mapan tuh ya lembaga-lembaga sampirannya itu makin lama makin hilang gitu. Jadi saya pernah suatu hari diundang oleh USAID dia bilang mau mengusulkan atau mereka mengkonsultani KPK untuk menjadi PR komunikasi mereka katanya 25 tahun ke depan. Terus saya bilang kenapa saya diundang? Karena Pak Fahri beda pendapat soal KPK. Jadi waktu saya ketemu, pertanyaan pertama saya, karena semua ini ada bule gitu ya, dan keluarga negara Amerika gitu, saya tanya, kenapa di Amerika nggak ada KPK? Saya bilang begitu. Saya langsung tembak aja gitu kan, karena kita ini seolah-olah harus mengadakan KPK, dan kalau KPK nggak ada, kita berdosa semua sebagai bangsa dan negara, dan kalau KPK ini kita kritik gitu, melemahkan, dan kita semua ini adalah memikul beban dosa, pusing juga saya. Ya sudah, saya tembak aja bule-bule yang berkebangsaan Amerika itu. Saya bilang, kenapa di Amerika nggak ada KPK? Dia bilang, karena kepolisian dan kejaksaan sudah kuat. Saya bilang, ya itu aja yang kita kerjakan. Kenapa kita muter-muter gitu loh. Kan itu aja yang kalian konsentrasikan. Bantu kepolisian dan kejaksaan supaya kuat sebagai penegak hukum. Dan karena itulah kemudian di kalian nggak ada lagi KPK. Nah, jadi logika ini sebenarnya yang kita kadang-kadang misleading begitu. Padahal kan kalau kita bicara tradisi berdemokrasi kita harus melakukan pembenahan yang lain supaya betul-betul efeknya itu mantap. Reformasi 98 itu dicatat oleh sejarah dan sejarawan sebagai salah satu peristiwa politik terpenting di negara-negara Asia ini gitu. Bahkan kalau Anwar Ibrahim itu pernah mengatakan itu peristiwa terpenting di dunia Islam. Karena menurut dia itu akan menciptakan negara muslim yang modern. Di tengah ada banyak gejala negara-negara muslim ini banyak negara gagal. Kita lihat sekarang Afghanistan di tangan Taliban. Ini kan menjelang gagal ini. Belum apa-apa udah ngelarang sini, ngelarang itu, perempuan jadi begini begitu. Ini negara, tapi ini ada negara muslim besar dia bilang melakukan transformasi kepada demokrasi. Ini berita besar kata Anwar Ibrahim. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Dan karena itulah kalau saya mengusulkan cara kita merunutnya itu, kita periksa kembali sistem pemilu kita. Terus terang tadi saya setuju dengan Asfi, dengan Gani itu ya, tentang sistem distrik. Menurut saya, representasi itu harus makin real kepada individual. Kehendak partai politik untuk mendominasi anggotanya yang terpilih sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat publik, itu harus dilawan. Pejabat publik bukan perkakas partai politik. Dia adalah wakil rakyat yang hanya dicalonkan oleh partai politik. Partai politik tidak lebih sebagai arranger saja bagi munculnya pejabat-pejabat terbaik yang ada dan menurut kehendak rakyat. Ini kita perlu perbaiki dari ujung. Karena itulah partai politik perlu dilakukan reform. Kecenderungan partai politik dikumpulkan oleh segelintir orang. Kecenderungan negara melakukan intervensi kepada partai politik. Sehingga partai politik kemudian seolah-olah harus mengkonsolidasi diri dengan mengumpulkan kekuasaan pada segelintir orang. Ini harus dikoreksi. Dan ini yang punya efek jangka panjang kepada perbaikan demokrasi. Kita harus melindungi elected official kita untuk tidak menjadi sapi perah partai politik. Itu harus kita diskusikan secara baik. Kita harus mendesain sistem yang baik. Bagaimana presidensial tadi Asfi membicarakan tentang bagaimana kita mengatasi soal keuangan politik. Memang sistem pemilihan langsung kita ini ya repot juga kalau kita biarkan seperti ini. Tapi Ibu Megawati kemarin pidato guru besarnya itu
Di antaranya mengatakan kita harus mengembalikan sistem mandataris. Ya, sistem mandataris. Tapi jangan mandataris milik partai politik. Mandataris adalah mandataris rakyat. Karena itu, belenggu partai politik terhadap anggota DPR, terhadap wakil rakyat harus dikurangi. Supaya real dia menjadi mandatarisnya mandat rakyat, bukan mandat parpol. Dan seterusnya lah. Jadi saya kira kita ini punya isu sampingan, punya isu inti. Isu inti ini kita coba selesaikan menurut saya. Karena ini akan punya efek besar kepada konsolidasi sistem kita dan perbaikan negara. Gitu. Saya kira itu. Jadi saya ini terus terang dari dulu kalau saya bicara tentang tema pemberantasan korupsi, otak saya itu nggak bisa hanya KPK gitu. Karena kejaksaan jasanya luar biasa. Itu yang saya bilang tadi, dalam satu semester kejaksaan menyelamatkan 26 triliun. Nggak ada tepuk tangan tuh. Dan seolah KPK baru satu semester cuma 300 miliar. Kenapa yang 26 triliun saya tidak beri apresiasi? Kenapa yang 300 miliar saya harus beri apresiasi? Kenapa yang 26 triliun uang saya balik? Saya suka ngomong tuh agak kasar, saya kata, jangan kebanyakan gaya, kembalikan duit gua, kan begitu aja kan? Kalau kita memberantas korupsi ini. Jadi jangan gayanya yang kita apresiasi, tapi duitnya nggak balik gitu loh. Nah, duit balik ini juga perlu difikirkan, dan ini hanya mungkin dengan audit. Ini hanya mungkin dengan menguatkan audit. Sebab kebocoran dan uang itu harus balik. Jangan kita rame pemberantasan korupsi tapi uangnya nggak balik. Kayak kasus Hambalang lah. Ramenya kemana-mana, rugi kita. Proyeknya berhenti, nggak jalan, dan kita rugi. Kita ini tepuk tangan dengan kerugian-kerugian seperti ini kan nggak bagus. Padahal kita ingin uangnya balik gitu loh. Aset balik, kekayaan negara balik, recovery semuanya. Nah, itu yang saya mau ke depan. Karena itulah kemudian bekerjanya ini harus bekerja sistem, bukan satu institusi. Mungkin itu, Bung, yang saya bisa sampaikan.